Hujan nih ya. Baik, kita baca dulu doa hujan. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah mutirna bifadlillah wa rahmatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 20 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 63 yaitu surah Ali Imran ayat 101 sampai 108. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين.
Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama pada ayat 101 siratin, ini shad boleh dibaca dengan sin, siratin. Kemudian pada ayat 102 tuqatih boleh dibaca dengan imalah, tuqitih. Kemudian pada ayat berikutnya ada kata-kata ja'ahum 105, ya, boleh dibaca imalah ja'ahum. Kemudian pada ayat terakhir 108 yuridu zulman, ini boleh dibaca idgham, yurid zulman. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 101 dari surah Ali Imran, wa kaifa, dan bagaimana, takfuruna, kalian kafir, wa antum, sementara kalian itu, tutla alaikum, dibacakan kepada kalian, ayatullahi, ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, wa fiikum, sementara di tengah-tengah kalian, rasuluhu, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman, dan barang siapa yang ya'tasim billah, berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya, maka sungguh dia telah diberi petunjuk, ila siratin, kepada jalan mustaqimin, yang lurus. Maksudnya ayat ini adalah tidak mungkin kalian kafir kepada Allah sementara wahyu masih turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah kalian. Tidak mungkin kalian kafir. Kalau kalian kafir sementara wahyu masih turun, Nabi Muhammad masih hidup, ini terlalu jauh, atau kalau kita mengatakan bangetan sekali ini. Tetapi bukan berarti bahwasanya kalau Nabi Muhammad sudah mati kemudian kita boleh untuk kafir, bukan, ya. Ini meskipun pertanyaan kepada para sahabat, wahai para sahabat, bagaimana mungkin kalian kafir sementara wahyu Allah masih turun, Rasulullah masih di tengah-tengah kalian. Tapi ayat ini juga berlaku untuk kita. Jangan kafir karena ayat Quran masih ada bersama kita. Meskipun ayat Quran sudah tidak turun lagi wahyunya, tapi Quran masih dijaga oleh Allah. Quran tidak pernah berubah sama sekali. Rasulullah sudah mati, betul, tetapi wahyunya, tetapi sunnah-sunnahnya masih ada di tengah-tengah kita. Banyak kitab-kitab hadis yang tersebar di seluruh dunia. Ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sunan Abu Dawud, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Bulughul Maram, ada kitab Arba'in Nawawi. Itu semuanya hadis-hadisnya Nabi. Jadi seolah-olah Nabi masih hidup di tengah-tengah kita, karena hadisnya masih bisa kita baca atau kita pelajari. Kita orang Jawa tidak paham bahasa Arab, betul, tetapi kitab-kitab hadis sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga seolah-olah Nabi itu masih ada di tengah-tengah kita, sehingga tidak pantas kemudian kita kafir, yaitu kita mengikuti adat-adat orang-orang ahli kitab. Jadi ayat 101 ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 100 di mana Allah melarang kita mentaati ahli kitab. Karena kalau kita mentaati ahli kitab, mereka akan memurtadkan kita menjadi orang-orang kafir setelah kita beriman. Baik, kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, yang dimaksud ya'tasim billah, berpegang teguh kepada Allah, itu maksudnya berpegang teguh dengan ajaran Allah, yaitu al-Islam ini. Dan al-Islam ini intinya adalah di dalam Al-Quran. Maka cara berpegang teguh kepada Allah gimana? Caranya mengamalkan isi Al-Quran. Jadi ringkasnya maksud ayat ini, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mengamalkan isi Quran, pasti mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama berfatwa, mempelajari Al-Quran bagi umat Islam hukumnya adalah apa?
wajib. Kok bisa wajib? Karena hanya dengan mempelajari Quran itulah kita bisa berpegang teguh dengan isinya. Sementara hanya dengan berpegang teguh dengan isi Quran kita akan mendapatkan apa? Hidayah. Lah kalau umat Islam tidak mau pelajari Quran, ya tidak mungkin dia berpegang teguh dengan isinya. Wong isinya saja nggak paham. Kalau tidak berpegang teguh dengan isinya Quran, ya tidak mungkin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran ketika di Indonesia ini setiap ada kelompok sesat pasti ada pengikutnya. Ada Lia Edan mengaku mendapatkan wahyu, ada pengikutnya. Ada Mosadik, nabi palsu itu mengaku dapat wahyu, ada juga pengikutnya. Kok bisa sesat-sesat begitu diikuti? Itu gara-gara umat Islam Indonesia tidak banyak yang mempelajari Al-Quran, sehingga nggak paham mana yang benar, sehingga dianggap ini benar, dia juga sholat 5 waktu. Ini benar, dia Pak Kiai. Nah, tidak semua Pak Kiai itu ucapannya benar. Kalau Pak Kiai menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, ya ini Pak Kiai yang benar. Tapi kalau dia semau gue seperti Lia Edan dan Mosadik dan sebagainya, ya pasti akan tersesat dari jalan yang lurus. Ada satu hadis yang isinya sama dengan ayat ini, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Rasulullah mengatakan, wa inni qad taraktu fikum, aku sudah meninggalkan di tengah-tengah kalian wahai manusia, ma lan tadillu ba'dahu, yang kalian itu tidak akan sesat setelahnya. Ini tasantum bihi, apabila kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Kitabullah, yaitu kitabnya Allah. Kitabnya Allah adalah apa? Al-Quran. Nah, maka intinya Al-Quran kalau kita pegangi alias kita amalkan isinya, tidak bakal tersesat. Seumur hidup kita tidak pernah mempelajari tentang kelompok-kelompok sesat, nggak ada masalah. Yang penting mempelajari Al-Quran. Kalau kita mempelajari Al-Quran, pasti kita tahu mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Contoh nih. Di Indonesia ini kan ada kelompok sesat namanya kelompok Syiah, ya kan? Ada kelompok sesat namanya kelompok Ahmadiyah. Nah, seandainya kita tidak pernah mempelajari tentang Syiah sama sekali, tidak pernah mempelajari tentang kesesatan Ahmadiyah sama sekali, tapi kita pelajari Quran, ini sudah cukup bagi kita. Kenapa? Dengan mempelajari Quran kita tahu yang benar. Kalau kita tahu yang benar, pasti kita tahu yang lain-lain itu salah. Quran mengatakan begini, Ahmadiyah mengatakan gini, oh enggak, ini salah. Kenapa? Berbeda dengan Quran. Quran mengatakan gini, kelompok sesat Syiah mengatakan begini, oh tidak, ini salah. Kenapa? Tidak sesuai dengan Quran. Nah, maka sungguh aneh orang yang mencela kaum muslimin yang senantiasa setiap hari mempelajari tafsir Quran dan mereka tidak pernah mempelajari tentang kesesatan orang-orang sesat itu. Nggak ada masalah. Yang penting yang dipelajari Qurannya. Kalau kamu paham Quran, kamu akan tahu mana sesat, mana tidak sesat. Kita lanjutkan ayat 102. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan betul-betul janganlah mati, illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan kalian sebagai muslim. Ayat ini mengandung dua perintah. Perintah pertama takwa kepada Allah, dan disuruh takwa dengan sebenar-benar takwa. Apa makna takwa sebenar-benar takwa? Ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya takwa sebenar-benar takwa itu mengandung 3 perkara. Pertama, selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat sama sekali. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah, tidak pernah melupakan sama sekali. Yang ketiga, selalu mensyukuri nikmat Allah, tidak pernah mengkufuri nikmatnya sama sekali. Itulah
haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Karena itu sebagian ulama berpendapat ayat ini sudah dihapus hukumnya. Kenapa? Tidak mungkin kita manusia taat terus sama Allah, tidak pernah maksiat. Namanya manusia ini pasti melakukan maksiat. Tidak mungkin manusia itu ingat terus sama Allah, tidak pernah lalai. Kita tidur itu nggak ingat Allah lagi. Tidak mungkin kita itu syukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia kadang-kadang punya khilaf, sehingga nikmat Allah kadang-kadang tidak disyukuri. Sehingga ayat ini menurut sebagian ulama sudah dihapus dengan ayat yang lain, yaitu surat At-Taghabun ayat 16, di mana Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan bukan maksudnya terserah kita, bukan ya, tapi sekuat tenaga kita untuk bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa ditambahkan takwa kita kepada Allah. Karena kita manusia ini memang lemah. Kita ini orang-orang akhir zaman, iman kita lemah. Seringkali kita itu terkalahkan oleh syahwat atau hawa nafsu atau setan, sehingga takwanya jadi terhilangkan atau terlenyapkan. Tetapi kemudian kalau mendapatkan hidayah, balik lagi menjadi baik. Nah, itulah kondisi manusia atau kita-kita sekarang ini. Maka seringkali di awal majelis saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka taufiqan daima. Ya Allah, saya minta taufik yang terus menerus Engkau berikan kepada kita. Karena kalau taufik dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya taufik, kita akan tersesat karena bisikan setan. Kemudian perintah yang kedua, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita kondisinya sehat, hendaklah kita mengamalkan Islam. Karena orang yang kondisi sehat mengamalkan Islam, matinya nanti pasti dalam keadaan Islam. Kalau matinya dalam keadaan Islam, pasti nanti dibangkitkan juga sebagai muslim. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti jangan mati kecuali muslim, artinya sekarang boleh kafir, bukan gitu. Saya tak kafir dulu sampai usia 60. Nanti kalau sudah tersisa 3 tahun lagi, saya akan muslim. Bukan begitu maksudnya. Karena kalau begitu, siapa yang tahu usia kita berapa tahun? 63 itu Nabi Muhammad usianya. Apakah masing-masing kita 63? Tidak. Bisa saja kita usia 40, kemudian ketika 41 mati. Atau usia 45 sebagaimana Imam Nawawi mati. Atau usia 50 sebagai Imam Syafi'i mati. Imam Syafi'i mati usia 50-an. Nah, maka usia kita nggak ngerti. Maka yang dimaksud jangan mati kecuali dalam kondisi muslim, maksudnya ketika sehat amalkanlah Islam. Mengamalkan Islam ketika sehat, nanti matinya pasti Islam. Karena itu sekarang kita sehat, hendaklah kita sholat jamaah 5 waktu ke masjid, supaya nanti mati dalam kondisi masih sebagai orang yang sholat jamaah ke masjid. Berbeda dengan orang yang tidak mau ke masjid atau tidak mau sholat, dia menunda-nunda, nanti saya tobatnya nanti aja. Kalau sudah usia 60, nanti belum usia 60 dia sudah mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu ada ucapan para ulama yang sangat bagus. Para ulama mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup atas suatu adat, maka dia akan mati di atas kondisi tersebut. Hidup di atas Islam, matinya di atas Islam. Hidup di atas kefasikan, matinya nanti juga dalam kondisi fasik. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dia mengatakan fa'iyadzan billah min khilafi dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari mendapatkan yang kebalikan dari hal ini. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu, dan pegang teguhilah bihablillahi, talinya Allah, jami'an, dalam keadaan berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu bercerai-berai, walkuru, dan ingatlah nikmatallahi, nikmat Allah, alaikum, kepada kalian, il kuntum, ketika adalah kalian itu a'daan, bermusuhan, fa'allafa, lalu Allah
melembutkan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum, maka kalian menjadi bi ni'matihi, dengan sebab nikmat Allah, ikhwana, bersaudara. Wa kuntum, dan adalah kalian, ala, pada, syafa, tepi, hufratin, lubang, minan nari, dari neraka. Fa anqadhakum, lalu Allah menyelamatkan kalian, minha, dari lubang neraka itu. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinullahu, Allah menjelaskan, lakum, bagi kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, supaya kalian itu tahtadun, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud ayat ini adalah bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan dua perkara. Dan perintah ini juga berlaku untuk kita, semua umat Islam. Karena Quran ini meskipun turunnya dulu di masa para sahabat, tetapi berlakunya sampai hari kiamat. Perintah pertama apa? Berpegang teguh terhadap tali Allah dalam keadaan berjamaah, dilarang bercerai-berai. Yang dimaksud tali Allah adalah Al-Quran. Jadi maksudnya kita disuruh mengamalkan Al-Quran dalam keadaan berjamaah, tidak bercerai-berai. Nah, berjamaah itu bagaimana caranya? Maksudnya adalah mengamalkan Al-Quran sesuai dengan pengamalan Nabi dan para sahabatnya dulu. Bagaimana Nabi dan para sahabat dulu sholat, kita sholat seperti mereka. Bagaimana Nabi dan para sahabat dahulu membayarkan zakat, kita zakat seperti mereka. Bagaimana para sahabat dan Nabi dahulu melakukan puasa Ramadan, kita puasa Ramadan seperti mereka. Bagaimana para sahabat dan Nabi dahulu mengamalkan Islam ini secara umum, kita amalkan persis seperti mereka. Termasuk diantaranya adalah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Umat Islam ini harus dipimpin oleh satu orang saja pemimpin untuk seluruh dunia. Nah, sekarang ini berarti kita belum mengamalkan ayat ini. Kenapa? Kita belum melakukan Islam seperti Islamnya Nabi dan para sahabat. Kalau kita melakukan Islam seperti Islamnya Nabi dan para sahabat, kita harus dipimpin satu pemimpin Muslim untuk seluruh dunia. Jadi bukan seperti sekarang Indonesia dipimpin Pak Jokowi, kemudian Arab Saudi dipimpin Salman atau Muhammad bin Salman dan sebagainya. Bukan begitu itu. Itu berarti terkotak-kotak. Semestinya umat Islam ini dipimpin oleh satu pemimpin Islam untuk seluruh dunia. Dulu satu dunia dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi wafat, langsung para sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah sebelum Nabi dikubur di dalam liang lahat. Abu Bakar wafat, mereka memilih Umar. Umar wafat, mereka memilih Utsman. Utsman wafat, mereka memilih Ali. Ali wafat, mereka memilih Hasan bin Ali. Hasan bin Ali wafat, mereka memilih Hasan bin Ali kemudian melengsarkan diri, mereka memilih Muawiyah, dan seterusnya. Itu semestinya Islam yang benar seperti itu. Islam jamaah. Jadi Islam jamaah itu adalah Islam yang benar. Tetapi sayangnya sekarang ini istilah Islam jamaah kemudian diselewengkan. Orang membuat satu grup atau satu kelompok, kemudian mengatakan Islam kami Islam jamaah, ayo gabung sama kami. Yang tidak gabung sama kami berarti sesat. Bukan itu Islam jamaah. Islam jamaah itu maksudnya seluruh umat Islam di dunia dipimpin oleh satu imam, satu pemimpin. Pemimpin itu disebut Amirul Mukminin, atau disebut Khalifah, atau disebut Imam A'zam, imam yang terbesar. Nah, ini sekarang kita perlu melakukan. Maka kalau kita tidak mempunyai satu pemimpin untuk seluruh dunia, yang terjadi akhirnya apa? Akhirnya umat Islam terpecah-pecah. Kelompok pengajian utara mengejek kelompok pengajian selatan, atau sebaliknya, kelompok pengajian selatan mengejek kelompok pengajian yang utara, saling mengejek antara sesama kaum muslimin. Gara-gara apa? Gara-gara nama kelompoknya berbeda. Satu ngasih nama
Salafi, satu ngasih nama Khawarij, satu ngasih nama Sunni, satu ngasih nama Muhammadiyah. Meskipun nama-nama itu sebenarnya tidak masalah apabila tidak menyebabkan perpecahan. Lah sekarang ini nama-nama itu faktanya menyebabkan perpecahan atau tidak? Ada seseorang ditanya, kamu agamanya apa? Dia menjawab, saya Islam. Dijawab Islam itu enggak terima, Pak. Enggak, maksud saya kamu itu Muhammadiyah apa NU? Oh, ini kan berarti memecah. Kalau sudah Islam itu sudah, berarti itu saudara kita. Mau NU mau Muhammadiyah, dia tetap saudara kita. Jadi mestinya istilah-istilah yang ada itu NU, Muhammadiyah dan sebagainya jangan sampai menyebabkan perpecahan umat Islam. Saya tidak mau sholat di sana. Kenapa? Itu masjidnya NU, saya Muhammadiyah. Atau sebaliknya, saya tidak mau sholat di sana. Kenapa? Itu masjidnya Muhammadiyah, saya NU. Itu namanya berpecah belah itu. Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Allah, wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Termasuk berpecah belah adalah apa yang kita lihat sekarang ini. Umat Islam ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada lagi Murji'ah, ada lagi Qadariyah. Itu namanya berpecah belah. Mestinya Islam itu satu, mengikuti pahamnya para sahabat, pahamnya para tabi'in, pahamnya para tabi'ut tabi'in. Nah, sekarang adakah umat Islam yang mengikuti pahamnya para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu? Ada, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena itu kita orang Indonesia rata-rata kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau di Iran rata-rata mungkin mengikuti Syiah, yaitu sesat mereka. Alhamdulillah kita hidupnya di Indonesia. Coba kalau kita hidupnya di Iran, mungkin kita sudah termasuk kelompok Syiah karena kita lahir sudah ngertinya kelompok yang sesat. Mungkin kita hidup di tengah-tengah orang-orang Ahmadiyah. Bapak kita Ahmadiyah, ibu kita Ahmadiyah. Ya kita lahir nggak paham apa-apa kecuali Ahmadiyah. Akhirnya kita hidup dalam kondisi sesat. Alhamdulillah kita hidupnya di Indonesia. Nikmat dari Allah ini. Rata-rata orang Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sayangnya lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah mendapatkan petunjuk sebenarnya, tapi kemudian di tengah-tengah mereka pecah sendiri-sendiri lagi. Ini juga tidak benar. Mestinya sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah saudara sesama Islam, maka jangan saling menuduh atau mengkafirkan atau mengejek dan sebagainya. Kemudian perintah yang kedua, disuruh mengingat nikmat Allah ketika dulu kalian itu bermusuhan ketika masih kafir, kemudian dilembutkan hatinya oleh Allah, yaitu setelah masuk Islam menjadi bersaudara. Nah, ini kondisi umat Islam sahabat Nabi di Madinah. Madinah itu ada dua suku besar, suku Aus sama suku Khazraj. Ini Aus sama Khazraj perang terus menerus, tidak pernah berhenti dari perang. Ada masalah sedikit perang, adalah masalah kecil perang, adalah masalah lagi perang. Begitu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka banyak yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, Aus Khazraj bersahabat, tidak ada lagi permusuhan. Nah, ini Allah menyuruh para sahabat mengingat. Ingat kamu, ya, kamu dulu kafir. Kafir itu hampir masuk neraka. Oleh Allah diselamatkan dengan cara masuk Islam. Kamu dulu ketika kafir saling berperang sehingga banyak yang mati, tidak aman di kampung sendiri. Nah, setelah dimasuki Islam jadi aman, jadi apa? Bersaudara. Maka dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa bersaudaranya umat Islam itu adalah nikmat Allah. Berarti sebaliknya, saling bermusuhannya umat Islam itu adalah apa? Hukuman dari Allah. Nah, sekarang kita pilih nikmat atau pilih hukuman, bebas saja, terserah milih, monggo. Kalau saya ya mestinya milih nikmat. Karena itu jangan bermusuhan sesama muslim. Kalau ada umat Islam memusuhi kita, menuduh kita, mengejek kita, mengganggu kita, tidak usah dibalas. Kalau bisa dinasehati, nasihati. Tidak bisa dinasehati, ya sudah. Pokoknya kamu muslim, saya muslim, kita sama-sama muslim, kita bersaudara. Kamu memusuhi saya tidak melayani. Selesai.
Baik, kita lanjutkan ayat 104. Wal takun, dan hendaklah ada minkum di antara kalian wahai umat Islam, ummatun, satu umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan perbuatan yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa ulaika hum, dan mereka itulah al muflihun, orang-orang yang beruntung. Maksud ayat ini menurut Ibnu Katsir bahwasanya hendaklah di antara umat Islam ada satu kelompok yang dia itu fokus untuk melakukan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Fokus untuk dakwah, mengajak kebaikan, fokus untuk amar ma'ruf, fokus untuk nahi mungkar. Harus ada satu kelompok yang fokus itu. Kalau tidak ada satu kelompok yang fokus amar ma'ruf nahi mungkar, nanti kemungkaran akan merajalela. Kalau kemungkaran sudah merajalela, dilakukan terang-terangan, itu siksa Allah akan turun. Itu yang bahaya. Jadi kira-kira kalau ada FPI yang suka nahi mungkar, itu adalah mengamalkan ayat ini atau menyelisih ayat ini? Mengamalkan ayat ini. Ada FPI yang memfokuskan diri untuk nahi mungkar, itu kira-kira nikmat untuk kita atau justru merupakan bala untuk kita? Nah, silahkan dipelajari tafsir ayat ini. Ibnu Katsir mengatakan maksudnya hendaklah ada kelompok di antara umat Islam yang fokus untuk tiga ini. Tiga ini apa? Dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau dakwah sudah banyak, Pak. Sekarang ini saya melakukan dakwah, mengajak untuk mengamalkan isi Quran. Nah, ini dakwah. Menyuruh yang baik, amar ma'ruf. Nahi mungkar ini yang jarang. Apalagi nahi mungkarnya tingkat elit. Kalau nahi mungkar untuk rakyat ya mungkin masihlah banyak ya. Tapi nahi mungkar untuk tingkat elit, masyarakatnya kan dibagi dua, ada rakyat jelata, ada pejabat. Kemungkaran ada di dua-duanya, di masyarakat ada kemungkaran, di pejabat ada kemungkaran. Harus ada nahi mungkar untuk dua-duanya ini. Kalau yang dimungkari, dinahi mungkari hanya masyarakat bawah, pejabat dibiarkan melakukan kemungkaran, sama saja rusak nanti Indonesia. Nah, maka kenapa kok FPI itu dimusuhi padahal melakukan kebaikan nahi mungkar? Dan mereka kalau merusak orang-orang yang mabuk minum minuman keras, itu selalu sudah minta izin dulu, nulis surat dulu sama polisi. Ini ada mabuk-mabuk, tolong dibereskan. Ditunggu 1 pekan kok tidak ada perubahan. Nah, baru setelah itu mereka bergerak karena tidak ada perubahan. Jadi mereka sudah prosedural sebenarnya secara konstitusi Indonesia. Tapi kenapa dimusuhi? Ya karena memang nahi mungkar itu pasti ada yang memusuhi. Dalilnya dalam Al-Quran. Saya ulangi lagi ya. Nahi mungkar itu pasti ada yang memusuhi. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Lakukanlah nahi mungkar dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Artinya orang melakukan nahi mungkar pasti akan mendapatkan ujian. Maka oleh Allah disuruh nahi mungkar plus sabar. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya terus terang di sini tidak setuju dengan pemberedelan kelompok yang fokus dalam nahi mungkar. Kalau tidak ada kelompok yang fokus nahi mungkar, terus kewajiban jatuh pada kita. Kita harus menjadi kelompok yang nahi mungkar. Harus ada satu kelompok. Ummatun, ada satu kelompok. Umat Islam kan banyak Nah, tidak harus semuanya ikut, tapi dari semua umat Islam ini ada satu kelompok yang fokus di situ gitu loh. Kalau tidak ada yang fokus di situ, akhirnya kemungkaran merajalela, kemudian musibah atau siksaan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jangan salah paham, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib untuk masing-masing kita. Kita tidak gabung dalam kelompok yang fokus nahi mungkar, silahkan. Tetapi kita juga tetap wajib untuk melakukan nahi mungkar. Suami melihat istrinya melakukan kemungkaran, nahi mungkar.
Atau sebaliknya, istri melihat suaminya melakukan kemungkaran, nahi mungkar. Bapak melihat anaknya melakukan kemungkaran, tidak boleh diam. Bapak sebagai apa? Kepala keluarga, kepala negara kecil ya, keluarganya wajib nahi mungkar. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah dari seluruh umat Islam harus ada kelompok yang fokus di dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lanjutkan. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang tafarraqu, bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih, mim ba'dima, setelah ja'ahum, datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan atau bukti-bukti. Wa ulaika, dan mereka itu lahum, bagi mereka adzabun azim, siksaan yang besar. Maksudnya adalah kita dilarang bercerai-berai, berselisih seperti berselisihnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala inna man qablakum min ahlil kitab, sungguh ahli kitab sebelum kalian iftaraqu ala thintaini wa sab'in, mereka pecah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan. Nah, kita dilarang seperti itu. Dulu ketika sahabat Nabi masih hidup, tidak ada golongan-golongan ini. Adanya umat Islam satu sudah. Begitu para sahabat mati, mulai bermunculan bibit-bibit kelompok-kelompok sesat ini. Akhirnya muncul yang namanya Syiah, muncul yang namanya Khawarij, muncul yang namanya Mu'tazilah, muncul yang namanya Murji'ah. Ini semuanya kelompok-kelompok sesat yang termasuk dari 73 golongan ini. Nah, kata Nabi, dari 73 golongan umat beliau, yang 72 masuk neraka, yang satu masuk jannah. Siapa yang masuk jannah? Yaitu adalah al-jamaah. Nah, al-jamaah itu apa? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Beliau katakan, yaitu yang mengamalkan Islam seperti Nabi dan para sahabat dulu. Karena itu, jangan kita masuk dalam kelompok-kelompok sesat tersebut, karena jelas mereka tidak melakukan Islam seperti Islamnya para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita lanjutkan. Yauma, pada hari, tabyaddu, menjadi putih, wujuhun, beberapa wajah, wa taswaddu, dan menjadi hitam, wujuhun, beberapa wajah. Fa amma, maka adapun alladzina, orang-orang yang iswaddat, hitam, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, maka dikatakan kepada mereka, akafartum, apakah kalian kafir, ba'da imanikum, setelah iman kalian? Fadzuqul adzaba, maka rasakanlah siksa, bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian dulu kafir, yaitu di dunia kafir. Maksudnya siksa Allah yang diancamkan pada ayat sebelumnya tadi itu terjadinya nanti pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat nanti manusia akan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama wajahnya putih, kelompok kedua wajahnya hitam. Putih kenapa? Karena bergembira masuk surga sehingga cemerlang wajahnya. Hitam kenapa? Karena susah, mereka masuk neraka sehingga wajahnya ada yang putih, ada yang hitam. Mudah-mudahan semua kita nanti di akhirat wajahnya putih di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita pengen wajah kita putih, lakukanlah Islam sebagaimana perintah Allah. Lakukanlah Islam sebagaimana ajaran Nabi. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Salat jamaah ke masjid para laki-laki. Kalau ibu-ibu bolehlah di rumah, okay? Tapi para laki-laki dewasa di masjid. Ini Islam sebagaimana Islamnya Nabi, kayak begitu itu. Insya Allah kalau kita Islamnya seperti Islamnya Nabi, nanti wajah kita akan putih wajahnya. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan yang putih adalah wajahnya ahlus sunnah wal jamaah, yang hitam adalah wajahnya ahli bid'ah yang menyempal dari ajaran yang benar. Karena itu, akafartum ba'da imanikum,
apakah kalian kafir setelah iman kalian? Ini mencakup orang-orang munafik. Orang munafik ini termasuk yang nanti wajahnya hitam. Kenapa wajahnya hitam? Karena dia menyempal dari Islam yang benar. Munafik itu apa sih? Pura-pura masuk Islam, tetapi dia dalam hatinya tidak meyakini Islam. Dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, berarti kan sudah masuk Islam. Tapi kemudian ragu-ragu, berarti kafir seperti ini. Hatinya itu nggak percaya, apakah benar ada surga, apakah benar ada neraka, nggak percaya. Itu munafik, masuk di dalam kelompok yang wajahnya hitam. Demikian juga semua orang kafir itu masuk wajahnya hitam, karena di sini Allah mengatakan bima kuntum takfurun, maka semua orang kafir nanti wajahnya akan menghitam. Jadi yang wajahnya hitam siapa saja? Satu, orang kafir, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Dua, orang-orang munafik yang KTP-nya Islam tetapi tidak meyakini Islam sebagai agamanya. Yang ketiga, ahli bid'ah yang menyempal dari ajaran Islam yang benar. Semuanya adalah orang-orang yang wajahnya akan menghitam. Kita lanjutkan. Wa amma, dan adapun alladzina, orang-orang yang ibyaddat, putih wujuhuhum, wajah-wajah mereka, fa fi rahmatillah, maka di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hum, mereka, fiha, di dalam rahmat Allah, khalidun, kekal. Maksudnya rahmat Allah di sini adalah surga. Jadi surga itu nama lainnya apa? Rahmat Allah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala lil jannah, Allah berkata kepada surga, anti rahmati, kamu wahai surga adalah rahmatku, arhamu biki man syi'tu, aku akan merahmati dengan kamu siapapun yang aku kehendaki. Nah, maka mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, masuk jannah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ringkasnya, di akhirat nanti hanya ada dua kelompok. Satu kelompok masuk surga, satu kelompok masuk neraka. Itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Surat Asy-Syura ayat 7. Satu kelompok masuk jannah, itu yang wajahnya putih-putih. Satu kelompok di dalam neraka, sa'ir, itu adalah orang-orang yang tadi kafir, munafik, sama apa? Ahli bid'ah yang menyempal dari Islam yang benar. Nah sekarang pertanyaan, orang kafir ini kekal di neraka atau tidak? Kekal, disepakati para ulama. Orang munafik ini kekal di neraka atau tidak? Kekal, disepakati para ulama. Jadi munafik yang hatinya itu tidak percaya tentang Islam, tidak percaya adanya Allah, surga, neraka, itu kekal di neraka. Sekarang kelompok ketiga, ahli bid'ah yang menyempal dari ajaran Islam yang benar. Contohnya tadi ya, kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, kelompok Qadariyah, dan lain-lain. Banyak sekali sempalan-sempalan Islam. Mereka itu kekal di neraka atau tidak? Nah ini jawabnya diperhatikan. Setiap ahli bid'ah yang bid'ahnya belum menyebabkan murtad, maka dia masih muslim. Kalau masih muslim, maka masih berhak untuk masuk ke dalam surga. Karena itu jangan kita memvonis kepada tetangga kita yang dia mengikuti paham Mu'tazilah, kita mengatakan kamu orang Mu'tazilah, berarti kamu kekal di neraka. Tidak benar. Selama ahli bid'ah itu bid'ahnya bukan sampai ke tahap yang menyebabkan murtad, maka dia masih apa? Muslim. Sehingga masih termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja mengatakan ummati, ya, sataftariku ummati, umatku akan terpecah menjadi 73. Jadi 73 ini semuanya muslim, umat Nabi semuanya ini. Hanya gara-gara ahli bid'ah maka diancam masuk neraka. Diancam masuk neraka ini maksudnya kalau tidak diampuni oleh Allah. Jadi jangan salah paham, bukan berarti ahli bid'ah semuanya pasti neraka, ahli sunnah wal jamaah pasti masuk surga. Tidak begitu. Ahli sunnah dijamin masuk surga, tetapi bisa saja masuk neraka. Dengan sebab apa? Bukan dengan sebab bid'ahnya, tapi dengan sebab dosa-dosanya atau maksiatnya.
Kita kan punya maksiat kita ini. Kadang-kadang maksiat mulut, ghibah, ya kan? Kadang-kadang maksiat tangan, nempeleng orang padahal dia tidak bersalah dan sebagainya. Nah, maksiat-maksiat itu kalau tidak diampuni oleh Allah, kita masuk neraka, tapi sementara nanti akan keluar. Demikian juga ahli bid'ah ini tadi, dia akan masuk neraka kalau tidak diampuni oleh Allah, tapi masuk nerakanya sementara. Kalau dosa bid'ahnya sudah dihapuskan karena sudah gosong di neraka, baru nanti akan dikeluarkan kemudian masuk surga. Inilah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mengikuti keyakinan-keyakinan yang lain yang mengatakan misalnya tidak ada eks neraka. Kalau surga tok, neraka tok, tidak mungkin neraka kemudian keluar masuk surga, tidak mungkin. Nah, itu pemahaman yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan diikuti pemahaman-pemahaman seperti itu. Kemudian Allah mengatakan tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika, kami bacakan kepada engkau bil haq, dengan kebenaran. Wa mallahu, dan tidaklah Allah yuridu, menghendaki zulman, kezaliman, lil alamin, bagi seluruh alam. Jadi isinya ayat-ayat Al-Quran selalu al-haq, kebenaran. Tidak ada ayat Quran yang salah, tidak ada. Karena itu tidak ditemukan dua ayat kok bertentangan, tuh nggak ada. Kalau ada dua ayat yang bertentangan, itu karena kita belum paham yang benar. Kalau pemahamannya benar, tidak mungkin ada dua ayat yang bertentangan sama sekali. Kemudian Allah tidak mungkin dolim kepada hamba, sehingga sudah diturunkan Quran, sudah diturunkan penjelasan. Kalau penjelasan diikuti masuk surga, penjelasan tidak diikuti, tidak mau mempelajari, akhirnya masuk neraka, itu Allah tidak zalim. Itu salah kita sendiri. Kenapa Quran sudah diturunkan kita tidak mau pelajari? Kenapa Quran sudah diturunkan kita tidak mau mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita berdasarkan ayat-ayat ini? Maka kalau kita masuk neraka karena tidak mau mengikuti aturan Islam, itu bukan Allah yang zalim, kita sendiri yang zalim. Tapi kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan semua kita tidak masuk neraka sama sekali. Mudah-mudahan semuanya kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.